Pertama kali kita ketemu dengan beliau, dengan Papi, ini luar biasa. Ini sebuah inspirasi bagi kawan-kawan kami dengan adanya obrolan ngopi. Ngobrol bersama Papi. Keren. Tapi mohon maaf, ini kopinya kosong semua. Kopi. Raka buatin lah kopi. Ya kan? Orang dalam. Ya. Orang dalam. Om Raka. Jadi kalau mau kita ngobrol ya nanti kan datar gitu. Tapi kalau ada Bang Jamil, ada Om Ucok itu menjadi nggak datar. Ya, karena mereka semua adalah seniman, ya kan? Seniman, karena hidup tanpa seni itu rasanya hambar. Luar biasa. Ya kan gitu. Tapi seni loh ya, seni. Terus kemudian makanya kita kumpul di sini ya supaya kita juga bisa ikut merasakan indahnya, ya kan? Ketika suatu obrolan pun kita ikuti, terus kemudian kita selami, terus ada iringan musiknya, gitu kan? Gitu. Nggak loh Mas Ato? Keren. Ya iya kan nih. Jadi memang seni ini biasanya mengalir. Iya. Baik, Bukan cuma air loh yang mengalir. Siap. Seni juga mengalir. Seni juga mengalir. Iya. Bukan cuma air. Bukan begitu Bang Capes? Siap. Kata Papi, air ini merupakan sumber kehidupan apapun. Ya. Jadi kalau tidak ada air, kopi pun juga tidak bisa dibikin. Begitu kan sih? Iya. Makanya inspirasi, Meng, ya. Inspirasi dari ngopi itu luar biasa sebenarnya. Ini yang luar biasa. Karena di situ juga ada air gitu. Selain itu juga ada barengnya. Jadi ngobrol bareng Papi itu ini luar biasa. Karena Papi juga merupakan sebutan yang memang sangat familiar ya. Bukan karena dia jadi apa atau dia posisinya apa gitu kan. Tapi yang jelas Papi itu ada di hatimu ya saya. Betul sekali. Gitu loh Mas Anto. Betul. Ya. Jadi Papi ini seorang figur yang kita jadikan sebagai orang tua, di mana anak-anaknya akan selalu didampingi, diridhoi, Ya. mungkin dibimbing juga, Ya. itu yang pasti. Terus gue nom terus ngono toh. Ya harus. Semenak men ya. Inilah bedanya antara Papi dengan Sama anaknya. anak-anaknya. Ini sedikit agak anu Meng. Jadi kita diposisikan sebagai yang tua gitu. Memang Mas Santo suka gitu. Dia dari dulu selalu pengen awet muda gitu. Kitanya yang jadi tua terus. Tapi nggak apa-apa lah. Terus gimana Mas Santo? Jadi kalau kita ngelihat sosok seorang Papi ini memang ya sebuah panutan. Kebetulan juga ada Pak Ismet, ini juga mewakili dari seni. Karena hidup ini tanpa seni ibarat kopi tanpa gula. Ya. Termasuk nggak ada air. Ya. Ya, kopi. Lagi Kopi. Sabar. Karena setelah ada kopi, ada asap. Ya. Itu pas, Pak. Tapi kopinya jadi dulu. Betul. Itu yang penting. Iya. Ya toh? Nanti kalau sudah ada kopi, baru asapnya bisa keluar. Kan Betul, gitu. betul. Jadi gitu, Meng. Mungkin Ameng dari Sumatera Utara boleh ngasih ular-ular. Apa ilir-ilir? Atau kita berangkat dari ilir-ilir dulu, Meng? Ilir-ilir. Boleh dipetik nih gitarnya. Dikit aja, Meng. Satu Dikit petik, aja, satu Meng. petik, satu Untuk petik, irama satu petik. ilir-ilirnya. Ting 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 gitu, Meng. Ya toh? Lirik pertama, Meng. Lir ilir. Ya. Welas asis pedulur. Keren. Narasi. Kasih sayang ketulusan. Ya. Oh, iya, keren. Meleleh sebenarnya. Ya, Om Ucok suka bikin meleleh. Ya kan, kalau anak-anaknya pada lagi gak kerja, pada malas-malasan, dia yang bikin mereka meleleh semua. Gosip yang luar biasa nih. Luar biasa. Lilinnya. Ya, jadi dia memang profilnya begitu, sesuai dengan postur, ya kan. Kalau Mismet ini kan posturnya langsing, ya kan, kurus, gitu kan. Slim. Ya, slim. Slim. Kalau Mucok memang gagah, gitu kan. Makanya dia kalau nggak galak ya wagu. Memang postur itu menentukan sifatnya, Meng gitu. Iya. Ya. Slim.
Slim itu tipis. Tipis. Tipis sekali sembarku. Ya, ya ini intermezzo ya, intermezzo. Tapi memang berangkat dari filosofi ngopi itu artinya supaya memang kita bisa ngobrol apa adanya. Berangkat dari apa adanya, bukan apa adanya nih. Jadi apa adanya. Karena sesuatu itu kalau apa adanya itu lebih enak gitu. Bukan diada-adakan. Itu dia. Bukan ada apanya ya. Ya, Bukan ada apa. seperti profilnya Mas Santo dengan dia pakai baju yang seperti ini. Ya memang dia dari dulu orangnya sangat Casanova. Jadi apa adanya gitu, ya kan? Jadi sesuatu yang apa adanya itu selalu akan lebih nikmat untuk dirasakan, nih. Jadi tidak palsu. Nah ini filosofi dari ngopi, ngobrol dengan Pak. Dan nanti ke depan juga kita akan selalu ngobrol, bukan kalau diskusi itu terlalu terlalu serius gitu. Formal ya kan, karena Bang Yohan itu terlalu formal, nggak enak. Tapi kalau ngobrol sambil kita selingi ngopi, sambil kita selingi merokok, sambil kemudian musik gitu. Karena jangan lupa juga bahwa kita semua berangkat dari 3 hal prinsip ini ya. 1, karena ilmu. Ilmu ini penting ya. Penting ya? Penting sekali. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ya kan? Dengan seni hidup menjadi indah. So beautiful. So beautiful. Keren. Itu maksudnya, gitu loh. Keren itu, Men. Nah, kemudian yang terakhir ini Men, yang penting Men. Paling penting. Ini penting. Dengan iman hidup menjadi terarah. Namanya terarah itu cepet nyampe, gitu loh. Ya tau bedanya naik mobil sama naik pesawat gitu. Karena kalau naik pesawat itu terarah ya. Terarah. Koordinat sekian, tertuju sekian, ya sudah jalan dia lurus. Nah, Cepat nyampe. Cepat nyampe. itu memang filosofinya. Jadi dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan iman hidup menjadi terarah. Hah! Iklan dulu, iklan. Ada haknya Iya, tetap. iklan sih toh, no? Entok iklan sih toh? Lah iya, iklan sih maksudnya ben karo ngerokok sih. Ya nanti dipotong pas itu toh, pas itu. Nah, baru nanti kita lanjutin. Jadi gini, Mas Anto. Kebetulan di sini kan kita bertempat ini di kantor WF Semarang. Tapi sejarahnya dari kantor ini luar biasa. Dulu kita pakai kantor ini untuk salah satu kantor kita juga yang lebih duluan berdiri di sini. Terus kemudian karena kebetulan ada bangunan yang baru dan lebih representatif, namanya Menara Suara Merdeka. Nah di situ salah satu perusahaan kita juga akhirnya yang tadinya menempatkan di sini itu kita pindah ke sana untuk menjadi lebih baik karena tempatnya itu gedung, ya kan, bukan seperti ini. Terus pada saat itu kebetulan papi ini lagi tugas di Surabaya, terus sama bos di telepon. Itu perusahaannya itu sudah dapat, perusahaan kita yang lebih tua ini sudah dapat kantor yang baru. Nah ini bekasnya dari kantor itu mau buat apa? Kan nggak mungkin juga karena ruko ini sudah kita beli, jadi nggak mungkin nggak kita manfaatkan. Akhirnya kita sanggup pilih, sudah kita yang manfaatkan. Nah Pak Ismet ini, waktu itu Om Ismet ini baru tugas di Manado. Ya toh, sebagai salah satu manajer kepala tim di sana. Padahal proyeksi sebelumnya Om Ismet ini mau buka cabang di Jember, Jawa Timur. Kita juga udah survei. Cuman memang kebetulan belum dapat, rukonya juga belum dapat. Alhamdulillah. Namanya ini yang papi maksud bahwa kadang kita berencana. Terus tiba-tiba di dalam perencanaan itu kok ada petunjuk yang seperti itu, jangan kita lewatkan. Karena itu berarti Allah Betul. yang menginginkan gitu. Karena bukan kita yang merencanakan. Betul. Rencananya kita mau di Jember, tapi ternyata ada aset yang harus kita pergunakan dan ini nggak boleh nggak kita gunakan. Akhirnya kita bersedia sama bos, sudah kita ambil aja untuk kita buka lagi kantor cabang itu, kan gitu. Akhirnya betul kita ambil kesempatan itu dan kita tunjuk Pak Ismet waktu itu dari cabang Manado untuk megang kantor Semarang. Nah, dari situlah perjalanan itu dimulai. Dedeng. Gitu, Bang, gitu kan? Ya. Tapi memang pada waktu 1 tahun terakhir Papi mimpin
grupnya Om Ismet ini termasuk Om Ucok itu, memang itu papi itu menjadi pada saat itu ya, pada saat itu memang belum terlalu dekat memang, tapi ya cukup dekat tapi tidak terlalu dekat, karena waktu itu papi tugasnya di Jakarta. Karena sesuatu hal, jadi pimpinannya mereka harus digantikan, sehingga papi masuk di situ untuk sementara menggantikan mereka kan. Ya di situ ada satu hobinya papi yang memang tidak biasa dilakukan oleh mereka. Papi itu suka jalan-jalan malam. Gitu. Jalan-jalannya malam itu kita bersiaran. CCM. Iya. CCM. JJM apa ya JJM? Jalan-jalan Jalan-jalan malam. malam. Ya. Jalan-jalan makam. Ya termasuk kalau papi datang itu yang paling nyesek itu Om Yohan itu paling nyesek. Karena biasanya bisa dia bernyanyi sampai malam sampai pagi. Tapi kalau sudah papi datang, waduh, itu pasti ke makam lagi. Ketemu nisan. Ketemu makom. Sampai anak-anak ini kurang ajarnya kadang-kadang itu kalau wah ini mau jam berapa aja juga nggak bisa menghindar, ya kan gitu. Pasti harus ke Batu Nisan, ketemu Batu Nisan ini. Biasanya Nisa. Ya. Tapi Betul, bukan Om Nisa Nino. ya? Biasanya ketemunya Mbak Nisa. Sekarang tambah akhirat N jadi Nisan. Ya gimana kamu coba ceritain dulu tuh. Ya sempat ini ngapain ya ketemu sama Nisan, maksudnya artinya ke makam. Saya itu belum memaknai waktu itu tahun sekitar 2012. Iya. Itu saya belum memaknai. Asal papi datang ke Manado waktu itu saya tugas. Iya. Kok datang diajak ke makam, Iya. datang diajak ziarah. Iya. Ini maksudnya apa? Ya kan dalam pikiran saya apa? Papi ini dukun ya, nyari nomor ya, atau gimana ya? Saya belum maknai, tapi semenjak berjalan, oke, mulai tahun 2013, Iya. itu saya mulai tahu, Iya. paham. Oh, pesannya papi cuma satu. Kenisan itu bukan minta sama yang sudah meninggal. Iya. Tetap kamu minta sama Gusti Allah, sama Terima kasih. Tuhan. Tapi biar jalurnya lebih cepat, nah diamini sama yang ada di makam. Nah, baru dari situ, oh iya ya. Iya. Toh nanti kita juga ada di dalam makam itu. Iya. Nah, jadi mengingatkan kembali, oh Iya. nantinya aku hidup di dunia juga akan mati, akan seperti gini. Nah itulah. Iya. Ya terima kasih Pak. Jadi ada pesan tersirat, Iya. tapi kalau tersurat enggak ya? Ya, Nah. dua-duanya, tersurat Dua-duanya. dan tersirat ini. Surat harus Komplit. Mungkin boleh nanti saya email. ulas. Apa yang namanya tersirat? Iya, Tersurat. itu. Jadi sebenarnya kita sama-sama tahu ya, Meng ya, bahwa hal yang menakutkan bagi orang hidup itu adalah mati. Ya. Ya toh? Betul. Coba semua kalau mau mengakui gitu di dalam diri kita sendiri itu tetap namanya pada saat kita hidup ini hal yang paling menakutkan itu adalah mati. Kenapa orang sampai nangis sampai apa ketika mati itu menjadi hal yang paling menakutkan. Nyemok ya. Iya. Ya kan gitu. Padahal hal yang pasti terjadi di dunia itu Mati. ya mati. Mau kaya, mau ini apa segala macam itu hal yang belum pasti. Apalagi ada ayatnya juga bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum Dia tidak kecuali dia mau berusaha untuk merubahnya. Berarti kan sebenarnya semuanya bisa gak pasti. Iya. Asal kita mau berusaha, itu ada ayatnya, kan gitu. Nah, hal yang pasti itu adalah mati, tapi itu hal yang paling menakutkan. Nah, supaya ini tidak menjadi hal yang menakutkan, karena hal yang paling menakutkan ini harus bisa kita atasi. Kan gitu. Hal yang paling menakutkan adalah mati. Nah, mati itulah menjadi simbol yang paling menakutkan itu yang kita deketi. Ya. Seperti kalau kita tadinya takut, kadang karena belum kenal aja. Tapi kalau sudah kenal ternyata tidak menakutkan. Kan begitu, Cok? Betul. Sama seperti Nisa tadi tuh. Betul. Iya kan? Bisa takut abangnya. Iya, tapi setelah itu kan jadi Ya, iya. cinta. Iya. Kalau Bang Ucok sama Nisa ini yang takut Nisanya, Bang. Oh, Ini Nisa yang mana? Oh, ya ikut Bang. Jadi gitu Mas Anto, filosofinya itu sebenarnya ya semua boleh ada dasarnya, ada. Tapi Papi mengangkat karena kita ini adalah orang-orang profesional. Jadi mungkin kalau orang memandangnya itu sebuah tradisi yang berkaitan dengan tadi perdukunan, tradisi
berkaitan dengan mungkin keagamaan atau ritual tertentu, tidak. Di situ mengandung sebuah filosofi yang sebenarnya ini yang paling penting untuk kita. Jangan hal yang paling menakutkan itu tidak kita pelajari, tidak kita deketi. Apa betul itu hal yang menakutkan gitu? Sehingga kita harus mengenal, kita deketi. Dan kita pun mendekati juga milih dong. Kalau cewek aja kita milih juga yang cakep kan gitu. Ya gitu. Kalau Pak Ucok nggak yang cakep, yang mau. Gitu loh. Ya, jadi akhirnya harus kita deketin loh, ya, gitu. Betul. Nah dari situlah kita milih makam-makamnya beliau-beliau yang memang tanamannya pada saat hidup itu yang luar biasa. Karena harapan kita apa? Bahwa di dalam ayatnya Tuhan pun ada juga, di Al-Quran juga disebutkan juga bahwa para kekasih Allah itu tidak ada rasa khawatir dan ketakutan di dalam dirinya. Dan para pejuang-pejuang Allah itu juga sebenarnya dia tidak pernah mati, kan gitu. Nah itu jelas, artinya tidak mati itu artinya apa? Berarti cuma hanya raganya aja. Betul. Nah disitulah yang kita kunjungi gitu. Kita kunjungi, dan harapan kita seperti tadi Om Yohan bilang juga, bahwa bukan kita maksudnya mau meminta di makam, tidak. Tapi di situ kita akan mengenang, napak tilas dari perjuangannya beliau gitu. Jadi sebelum kita berziarah pun, ya kita akan pelajari dulu siapakah beliau ini kan gitu. Kita pasti milih jelas, karena ini merupakan napak tilas supaya kita bisa mencontoh keteladanan beliau kan gitu. Makanya ziarah tadi secara makna tersiratnya tadi supaya kita hal yang paling menakutkan tidak jadi menjadi takut. Berarti kalau sudah gitu jadi apa kok? Tangguh kan itu. Tidak ada lagi yang kita takutkan. Tidak ada yang kita khawatirkan lagi gitu. Sehingga ya apa aja seharusnya bisa kita hadapi gitu. Nah, karena kita berjuang. Jangan sampai kita ketakutan karena ini, ketakutan karena nggak bisa, ketakutan karena apa. Nah, ketakutan yang paling utama sudah bisa kita selesaikan. Keren. Kita mendekat sama yang sudah meninggal, tapi catatannya mereka yang punya tanaman yang baik gitu. Makanya Papi kemarin tekankan setiap kali kita berziarah 3 niat ini aja yang kita bawa. Tidak boleh yang lain. Yang pertama, di hati kita ketika kita mau berziarah berkunjung kepada yang sudah wafat tapi mereka punya tanaman yang baik, adalah kita mengucapkan terima kasih atas jasa mereka. Gitu loh Mas. Karena mereka punya jasa. Sewajibnya kita mendatangi dengan kita mengucapkan terima kasih gitu. Ya memang betul, mengucapkan terima kasih bisa di dalam hati. Ya toh, sama kayak pacaran lewat telepon juga bisa, tapi kan akan lebih baik kalau dia ketemu, Sob. Akan beda gitu. Bisa kita pegang ya toh, Meng. Bisa kita rasakan, raut mukanya kita bisa tahu, kan begitu. Nah, makanya kita mendekat. Kita dekat, tapi di dalam hati kita bahwa kita datang untuk mengucapkan terima kasih atas jasa kita. Terus yang kedua, kewajiban kita yang hidup, itu juga disebutkan dalam Alkitab itu. Kewajiban kita yang hidup, kita harus mendoakan mereka semua yang sudah wafat. Mendoakan untuk apa? Supaya diampuni dosanya. Karena siapapun manusia kecuali Rasulullah Muhammad SAW yang dijaga sama Allah untuk tidak salah gitu kan. Tapi selain itu semua orang bisa punya salah gitu. Nah oleh karena itu kita masuk menjadi bagian yang minimal karena sudah mereka punya jasa. Masa kita cuma ingin masuk untuk mendoakan supaya Allah juga mengampuni semua kesalahan-kesalahan ketika beliau masih hidup, gitu kan? Agar diampuni dosanya, ya kan? Agar diterima amalannya, kan gitu. Dan ingat juga bahwa yang dimakamkan di situ juga bukan cuma beliau, tapi keluarga beliau, semua yang diistirahatkan di situ. Ya sudah sewajarnya ketika kita bertemu beliau, ziarah ke beliau, semua yang ada di situ kita doakan juga supaya diampuni semua kesalahannya selagi waktu masih hidup. Itu niat yang kedua, Cok. Nah, niat yang ketiga ini yang luar biasa, Cok. Beliau juga punya keutamaan, Cok. Beliau punya keteladanan. Nah, kita mohon sama Allah supaya kita dan keluarga kita bisa mencontoh keteladanan beliau. Nah, gitu loh, Cok. Jadi setelah itu kita sebutkan dalam hati, kita deklarkan. Setelah itu ketika kita baca Al-Fatihah, kita baca Al-Ikhlas, kita baca doa Bapa Kami untuk yang Nasrani atau doa-doa yang terbaik, itu adalah oleh-oleh, Cok, maksudnya, Cok. Ya tak? Kalau sudah gitu ya sudah berarti komplit kan. Kita bertamu, kita sudah sampaikan niatnya, alhamdulillah kita juga sudah bawa oleh-olehnya, sudah. Dapatlah kita mana tersiratnya, sudah menjadi hal yang tidak menakutkan lagi. Gitu loh Mas Anto. Gitu loh. Rasa terima kasih. Iya. Mohon ampun ya. Ya, betul.
sama menghargai jasa-jasa beliau. Teladan. 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 Teladan, keutamaan. Beliau punya keutamaan, nah ini yang kita berdoanya sama Allah supaya kita bisa mencontoh keteladanan beliau. Karena beliau-beliau semua ini kan pejuang, punya kegigihan, ya toh, punya intelektualitas, ya toh, men, punya keberanian. Ya itulah yang kita mohon supaya kita juga bisa seperti beliau. Ya, no loh Mas Anto. Iku sing serius sih. Saiki sing liyane yo mosok serius terus.